Fokus mereka itu gimana caranya bisa melihat dan menyilaukan musuh duluan. Menyilaukan? Iya, pakai sistem perang elektronik L402 Himalayas yang super kuat itu. Jadi bukan main petak umpet. Biasakan menyimak berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Oke, selamat datang lagi di The Deep Dive. Kita langsung masuk aja ya. Di depan kita ini ada tumpukan sumber soal jet tempur generasi kelima Rusia, Su-57 Falcon. Topik ini lagi panas banget sekarang kan, awal 2026, dan Rostec baru aja bikin klaim besar soal performa Su-57 di Ukraina. Jadi misi kita simple, bedah tuntas apa sih sebenarnya pesawat ini. Soalnya ini bukan sekedar F-22 versi Rusia kan? Tepat. Itu kesalahan paling umum sih. Kalau kita lihat Su-57 pakai kacamata barat, pasti salah kaprah. Laporan-laporan ini nunjukin identitas aslinya itu bukan murni pesawat siluman. Istilah yang lebih pas itu interceptor kontra siluman. Filosofinya beda total. Nah, interceptor kontra siluman. Ayo kita bongkar istilah itu. Di sumber ini disebut ada beda filosofi desain barat sama Rusia. Ada istilah pertahanan aktif. Itu maksudnya gimana sih? Nah, ini fundamental bedanya. Kalau filosofi barat di F-22 atau F-35, itu kan intinya invisibilitas pasif. Jadi hantu gitu ya? Betul, jadi hantu yang nggak kelihatan sama sekali. Nah, Su-57 ini kebalikannya. Mereka mikir, ya udahlah, secanggih apapun, cepat atau lambat pasti bakal terdeteksi juga. Jadi daripada sibuk ngumpet, fokus mereka itu gimana caranya bisa melihat dan menyilaukan musuh duluan. Menyilaukan? Iya, pakai sistem perang elektronik L402 Himalayas yang super kuat itu. Jadi bukan main petak umpet, tapi main center. Siapa yang lebih terang senternya? Tunggu dulu, ini nyambung banget ke klaim Rostec soal penghindaran radar di Ukraina. Biasanya kan klaim begitu terdengar kayak propaganda ya, tapi laporan ini justru bilang klaim itu ada benarnya, tapi caranya beda dari yang kita kira kan? Betul sekali. Klaim itu valid, tapi bukan karena Su-57 nyusup jauh ke pertahanan udara Ukraina kayak di film. Dan gitu ya? Bukan itu yang terjadi. Yang mereka lakukan itu taktik serangan jarak jauh, standoff attack. Mereka terbang di wilayah aman, terus luncurin rudal canggih kayak R-37M. Jangkauannya berapa itu? 300 km, atau KH-69. Jauh di luar jangkauan pertahanan Ukraina. Jadi yang berhasil itu kombinasi platformnya yang sulit dilacak dari jauh plus rudal super jauh. Mereka juga hati-hati banget, armadanya kan kecil, cuma sekitar 32 unit. Oke, jadi mereka pakainya lebih kayak penembak jitu, bukan pasukan penyusup. Masuk akal, tapi kalau misinya seperti tadi dibilang melawan pesawat siluman lain, gimana cara berburu dari jarak sejauh itu? Disinilah radar L-band itu masuk kan? Ya, dan ini pertaruhan yang sangat-sangat menarik. Gini, jet siluman barat itu kan dioptimalkan buat ngilang dari radar frekuensi tinggi, X-band. Su-57 ini punya senjata rahasia, radar L-band di sayapnya. Dia pakai gelombang yang lebih panjang. Oke. Gelombang ini bisa bikin bagian-bagian tertentu dari F-22 atau F-35 itu beresonansi. Jadi kelihatan di radar. Jadi ada celahnya. Tapi, ada tapinya. Gede banget. Menyalakan radar L-band ini, bayangin aja kamu nyalain senter super terang di tengah hutan yang gelap gulita. Oh, wow. Pancarannya itu langsung teriak, "Saya di sini!" ke semua sensor pasif musuh. Dan dari jarak yang lebih besar daripada jarak deteksi radarnya sendiri. Jadi pilotnya harus milih ya, mau melihat musuh tapi posisi sendiri langsung ketahuan, atau tetap diam tapi buta. Persis. Dilema yang luar biasa. Ini semua bikin saya penasaran sih, kalau kita singkirkan semua taktik sama sensor canggihnya, seberapa siluman sih bodi pesawat ini sebenarnya? Nah, disinilah letak bisa dibilang kelemahan fatalnya. Oke. Kalau dari depan, radar cross-section atau RCS-nya lumayan. Sekitar 0,1 sampai 0,5 meter persegi. Cukup bagus. Tapi dari belakang, ini bencana. Nozzle mesinnya itu bentuknya bulat konvensional.
Itu bertindak kayak cermin raksasa buat sinyal radar. Jadi memantulkan sinyal gitu aja? Tepat. Analis bahkan menjulukinya efek Pac-Man. Kalau Su-57 membelakangi radar musuh, dia langsung menyala terang benderang di layar. Seberapa parah bedanya sama katakanlah F-22? Jauh. F-22 itu RCS-nya sekitar 0,00001 meter persegi. Wow, Perbedaannya ribuan kali lipat. gila jauh banget ya. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, Su-57 ini bukan produk gagal, tapi lebih ke alat untuk pekerjaan yang sangat spesifik, begitu? Tepat sekali. Ini bukan penyusup yang bisa masuk ke jantung pertahanan musuh, kayak F-35. Anggap saja Su-57 ini penembak jitu jarak jauh. Penembak jitu, oke. Misinya bukan menyelinap, tapi memburu target-target super penting, kayak pesawat tanker atau pesawat radar AWX dari jarak yang sangat ekstrim. Jadi ancaman terbesarnya itu bukan di kemampuan sembunyinya, tapi di jangkauan tinjunya yang mematikan. Oke, dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan ya. Sumber-sumber ini juga menyoroti satu hal krusial, tantangan produksi massal Rusia, karena sanksi. Jadi pertanyaan akhirnya mungkin bukan lagi seberapa hebat Su-57 itu, tapi apakah mereka bisa membuatnya dalam jumlah yang cukup untuk benar-benar mengubah permainan di udara?